Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Salihah. Afwan, Umi belum sempat buat ngebuat video ini. Padahal Umi udah pengen ngebuat video ini dari Kamis pekan lalu, yaitu video jawaban pertanyaan kalian. Qadarullah Umi sakit dan grup-grup sampai Senin kemarin juga masih grup-grup, dan qadarullah belum sempat juga buat video kalian. Oke, Umi sedang di pantai sekarang. Enggak ya? Oke, jadi kemarin ada 3 orang yang bertanya soal ke Umi dari kelas kalian. It make me disappointed karena Umi punya banyak di Saintek, ternyata yang nanya cuma 3. Ada Najwa yang di grup, kemudian yang PC Umi ada Najla, kemudian ada Inayah, ya. Jadi 3 soal itu nanti akan Umi bahas di video ini, insyaallah. Okay, let's open our study by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's bahas soalnya. Oke, kita mulai dari soal kirimannya Najwa, because she is the first that send this soal ya. Kita lihat metode penanganan kanker semakin modern. Oke, itu kalimat pertamanya. Kemudian kalimat kedua, sejak pertama diketahui mengidap kanker pada tahun 1960-an, 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Sedangkan pada tahun 1980-an, 65% penderita kanker hidup selama 8 tahun. Kita harus mencari kesimpulannya. Ini ada hubungannya dengan materi hari Senin dengan Umi Yunda, matematika Umi Yunda ya, yaitu tentang peluang. Perhatikan, peluang hidup selama 5 tahun itu 60% di tahun 60-an. 20 tahun kemudian menjadi 68 dan 65%, tapi hidupnya lebih lama, yaitu 8 tahun. Oke, berarti simpulan yang tepat. Kita lihat, cari jawaban yang salah. Tahun 1960-an hanya 60% penderita kanker yang ditangani. Nggak ada pernyataan ini. Jadi ini pasti salah ya. Tahun 1980-an 35% penderita kanker tidak ditangani seperti di tahun 60-an. Salah ya. Karena nggak ada kalimat ini juga di dalam kalimat itu. Kemudian tahun 1960-an tidak pernah dilakukan pendeteksian terhadap pengidap kanker secara lebih awal seperti pada awal, ini juga nggak ada ya. Ini juga nggak ada. Kemudian yang terakhir, tahun 1980-an lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik daripada penderita kanker 60-an. Nah, ini mungkin masih bisa benar nih yang B. Kemudian yang terakhir yang E, tahun 1980-an jumlah penderita kanker lebih banyak daripada jumlah penderita kanker 1960-an. Ini juga nggak valid ya, nggak ada. Jadi jawaban A, B, C, dan E salah. Sehingga kita punya jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi seperti itu tekniknya, cari yang salah. Jadi cari yang salah, kemudian kita bandingkan dengan pernyataan ini. Oke, jawabannya D ya, Salihah ya. Oke, untuk soal kiriman Inayah ya, perhatikan di sini dari Syafa Inayah. Setiap dung adalah ding. Nah, ini adalah kalau bilang itu dia mirip seperti himpunan. Kalian udah belajar himpunan kan pas kelas 7. Jadi kalian bisa buat ini tuh dalam sebuah diagram Venn. Ya, kita punya himpunan dung, himpunan ding, dan himpunan dong.
Kita lihat bagaimana hubungannya. Setiap dung adalah ding. Artinya apa? Kalau Umi gambarkan, ini dung. Nah, setiap dung adalah ding berarti Umi punya satu lingkaran lagi di sini. Ini ding. Nah, ini bilangnya setiap dung adalah ding. Berarti dung ada di dalamnya ding. Oke. Kemudian ada 5 ding yang juga dong dan tidak ada dung yang juga dong. Lihat ya. Ada 5 ding yang juga dong dan tidak ada dung yang dong. Berarti dung nggak beririsan dengan dong, tapi ding beririsan dengan dong. Berarti Umi punya seperti ini. Ini dong. Di mana dung dengan dong tidak beririsan, tapi dia beririsan dengan ding, yaitu ada 5 ding yang juga dong. Jadi dia ada irisan, tapi dung sama dong nggak ada irisan. Jika banyaknya ding adalah 15, banyaknya ding itu 15, kemudian 3 diantaranya tidak dung dan tidak dong. Nah, 3 diantaranya tidak dung dan tidak dong, berarti di sini 3. Nah, berarti Umi punya yang ding dan juga dung ada berapa? Total di lingkaran ding ini harus ada 15 kalau kita jumlahkan bilangannya. Tapi kita udah menuliskan 5 di sini dan 3 di sini, berarti sisanya 7 ya. Nah, 7 itu adalah yang ding sekaligus dung. Oke. Dia ding sekaligus dung. Nah, kemudian apakah ada dung yang juga dong? Ada. Ya, jawabannya adalah ada. Berapa? Gimana maksudnya? Apakah ada dung yang sorry misalnya nih. Apakah ada dung yang juga dong? Dung yang juga dong nggak ada kan di sini? Ada tulisannya tidak ada dung yang dan juga dong. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Wah, ini mah cuman itu. Adanya adalah 7 ding yang juga dung, ya. Nggak ada dung yang juga dong, nggak ada karena kita punya tidak ada dung yang juga dong. Wah, ini mah cuman ngaca apa? Menipu nih soalnya. Udah dikerjain, ternyata itu. Nggak ada ya jawabannya ya, karena tidak ada dung yang juga dong. Terus adanya 7 ding yang juga dung. Oke, itu kesimpulannya. Gampang kan? Insya Allah. Ya, jadi kalau untuk soal yang menggunakan kuantor seperti ini bisa kita akali dengan diagram Venn ya. Oke. Next, kita lanjut ke soalnya Najla. Kita jawab ya. Pasti kali. Kirain nggak ada kan ya? Ada 25%. Kak Iva, Salsabila, kita yang perbandingannya 1 ya. Jadi 1 dibandingkan ada berapa? Tes. Kok nggak ada tulisan recording? Ini nggak jawab. Coba nanti tanyain ya. Ya ada belum juga. Oke, perhatikan di sini soal kiriman dari Najla. Sebuah toko mainan anak-anak membuat sistem tingkat warna untuk menentukan kualitas mainan yang dijualnya. Namun, toko tersebut juga memperbolehkan penukaran item-itemnya apabila ingin yang lebih bagus dengan ketentuan sebagai berikut. 3 item tingkat N-1 dapat ditukarkan dengan 1 item tingkat ke N. Kemudian 5 item tingkat ke N-1 dapat ditukarkan dengan 2 item tingkat ke N. Nah, ini tingkatan warnanya. Kemudian untuk menukarkan 3 item warna hijau, berapa minimal item warna kuning yang dibutuhkan? Nah, ini kita mencari nilai optimumnya ya. Perhatikan. Kita punya di sini, ini cara ke X, ini cara ke Y. Nah,
Ya, berarti kita punya di sini kalau kita butuh di sini item yang warna hijau itu kan tingkat 2. Berarti hijau, kuning itu kan kuning lebih rendah dari hijau nih tingkatannya. Maka kita ngikutin aturan X dan aturan Y. Misal kita pakai aturan X semua, menggunakan supaya dapat 3 hijau, kan tujuan kita dapat 3 hijau nih. Untuk menggunakan 3 hijau itu kita ada 3 cara. Yang pertama menggunakan X semua, menggunakan aturan X terus. Berarti kita punya butuh 3 item kuning itu jadi 1 hijau. Berarti kita butuh 3 kali 3 item. Atau kita total punya 9 item. 9 item kuning untuk menjadi 3 hijau. Oke, itu dapat ya satu cara. Simpen dulu. Kemudian cara kedua yaitu boleh kita menggunakan satu cara X dan satu cara Y. Berarti kita butuh 3 item kuning ditambah 5 item kuning, berarti kita punya yang 5 ditukarkan jadi 2, yang 3 ditukarkan jadi 1, maka kita punya totalnya tetap ketemu 3 hijau ya. 3 hijau bisa dicari dengan nukerin 3 item kuning dan 5 item kuning, kita dapat 3 hijau. Totalnya adalah 8 item. Lebih kecil kan karena kita mau cari minimal. Berarti kita kalah nih yang 9. Yang 9 kalah berarti 8 item. Oke, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan aturan Y semua. Maka kita punya di sini kita punya 5 item kan dapat 2 tuh, ditambah 5 item ya. Jadi kita punya 10 item. Berarti tapi nanti kita dapatnya 4 hijau ya, bukan 3 tapi 4 hijau 10 item. Dan ini juga kurang optimal. Kenapa? Karena kita nggak bisa menukarkan 2,5 item ya. Jadi di sini 10 item dapatnya 4 hijau, jadi kurang optimal karena dia paling besar. Nah, maka yang optimal itu adalah 8 item. Jadi berapa item untuk yang berwarna kuning untuk mendapatkan 3 item hijau, yang minimal adalah 8 item kuning. Bisa ya? Insyaallah. Okay, so enough for this section. Afwan harus nunggu sepekan baru dirilis video ini dan ternyata gampang kan soal-soalnya insya Allah. Nah, jadi prepare for besok Kamis. Umi harap kalian siapkan soal terbaik kalian supaya nggak wasting time ya. Oke. See you next week insya Allah. Umi cukupkan. Let's close our study by reciting hamdalah and doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Umi. Afwan kalau misal ada kata-kata yang kurang jelas saat menjelaskan soal tadi. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.